Di belakang kita coba bisa kita lihat bendera-bendera, ada Jerman, ada apa namanya Argentina dan seterusnya. Ini sebagai euforia para pecinta bola di tanah air. Olahraga secara umum hukumnya mubah, silahkan. Bahkan sepak bola bisa mendatangkan pahala bagi pecinta sepak bola. Niat adalah tamyizul ada anil ibadah, pembeda antara kebiasaan dengan ibadah itu niat. Kita syukuri bahwa alhamdulillah dengan berbagai plus dan minus Piala Dunia, di sana ada judi, di sana ada ini, ketika diselenggarakan di Qatar, ya, semoga Allah meridhoi, semoga Allah memberikan berkah untuk Qatar yang melarang LGBT, melarang khamar, minum-minuman keras. Dan tidak ada Allah Subhanahu wa taala melarang judi kecuali ada manfaatnya untuk kita ketika kita tinggalkan. Jadi berdakwah itu tidak mesti di atas mimbar. Berdakwah itu tidak mesti pengajian. Dakwah bil hal, dakwah di tanah lapang, dakwah di lapangan hijau, dakwah dengan kulit bundar. Oh enggak, ini hikmah yang kita bisa dapatkan di World Cup 2022 ya, akan datang. Jadi di setiap momen kita bisa mengambil hikmah. Kita bisa memetik hikmah dan kita bisa dapat pahala di setiap momen-momen yang mubah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, guru besar kita, Nabi Muhammad SAW. Insyaallah cucuran rahmat syafaat beliau bisa sampai pada keluarga, sahabat, dan bisa kepada kita yang ada di sini. Masuk ke acara kita, Kopdar Bikers Muslim Manado dengan program Besti bersama Ustadz. Masya Allah. Bincang serius tapi santai bersama Ustadz. Dan bersama kita telah hadir pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado dan juga sekaligus pembina Bikers Muslim Sulawesi Utara. Kita sebut dengan hormat Ustadz Yasir Arif. Kita langsung saja ke tema kita, pandangan Islam tentang olahraga. Mungkin saat ini kita lagi menyambut yang sedang heboh ini tentang Piala Dunia. Euforia tentang ajang akbar olahraga di seluruh dunia 5 tahun sekali. Ya. Mungkin Ustadz bisa sedikit memberikan arahan kepada kita bagaimana pandangan Islam tentang olahraga. Masya Allah. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Tema yang sangat menarik. Ini tentang Piala Dunia, karena tentunya tanggal 20 November ya. Yes. Adalah pembukaan ajang Piala Dunia Qatar 2022 yang luar biasa, disambut meriah oleh para pecinta sepak bola seluruh dunia. Betapa tidak, karena beberapa ajang harus terpending, beberapa ada kegiatan-kegiatan olahraga yang sifatnya biasanya rame harus terpending karena COVID, dan tiba-tiba setelah COVID lewat ada Piala Dunia. Jadi memang para pecinta sepak bola, penggila bola ini tentu menyambut dengan sangat meriah sekali. Ini saya di belakang kita coba bisa kita lihat bendera-bendera, ada Jerman, ada apa namanya Argentina dan seterusnya. Ini sebagai euforia para pecinta bola di tanah air kita, wabil khusus di kota Manado ini ya. Sampai kemarin tamu-tamu yang datang, Ustaz, ini ada apa ini? Kok banyak, kok ada Argentina, ada Jerman? Oh ginilah orang Manado menyambut Piala Dunia. Setiap Piala Dunia, Euro dan seterusnya seperti itu. Sebenarnya apa sih pandangan Islam tentang olahraga? Ya.
Olahraga secara umum hukumnya mubah. Al aslu fil asya'i al ibahah. Hukum segala sesuatu secara umum, baik itu olahraga, baik itu makan makanan ataupun pakaian dan seterusnya, semuanya hukumnya mubah, semuanya hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi jangan tanya hukumnya, mana dalilnya sepak bola hukumnya boleh, mana dalilnya makan nasi jahat boleh, mana dalilnya minum teh boleh. Jangan cari dalilnya mana hukum membolehkan, tetapi cari dalilnya apa yang mengharamkan sepak bola, apa yang mengharamkan nasi jahat, apa yang mengharamkan minum-minuman ini dan itu. Kalau tidak ada dalilnya, maka hukum asalnya hukumnya boleh. Jadi terkait dengan sepak bola, apa hukumnya sepak bola? Orang cari apakah ada dalil yang mengharamkan sepak bola. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan sepak bola, maka hukum sepak bola hukumnya mubah, boleh. Silahkan. Bahkan sepak bola bisa mendatangkan pahala bagi pecinta sepak bola. Oh, kenapa saya sepak bola? Sepak bola olahraga. Kalau olahraga, saya bergerak, saya lari-lari, saya latihan menendang, dan seterusnya, berarti saya sehat. Kalau saya sehat, saya bisa ibadah. Saya sholat lebih rajin, saya puasa lebih kuat, saya bekerja lebih giat, maka saya bisa menghidupi keluarga saya bisa menafkahi keluarga saya bisa ibadah yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena saya olahraga. Maka sepak bola mendapatkan pahala. Luar biasa. Jadi pesan saya buat Cat, kalau mau olahraga, selalu niatkan ini karena Allah, ini ibadah. Jadi bedanya antara main sepak bola pakai niat tidak pakai niat, jadi sepak bola juga ada niatnya. Nggak mesti baca nawaitu sepak bola untuk ini, bukan, nggak mesti. Jadi niat dalam hati bahwa saya berniat sepak bola untuk olahraga, biar saya kuat, biar saya sehat, saya bisa ibadah. Maka setiap langkah kaki kita di tengah lapangan itu bernilai pahala. Masya Allah. Setiap tendangan kita kepada bola itu bernilai pahala. Kenapa? Karena kita sudah niatkan untuk ibadah. Jadi niat adalah tamyizul ada anil ibadah. Pembeda antara kebiasaan dengan ibadah itu niat. Kita menendang bola tidak ada niatnya, nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita menendang bola niatnya karena olahraga, untuk kita sehat, bisa rajin sholat, bisa lebih sehat, maka bernilai pahala. Jadi selalu niatkan. Sama dengan kalau saya selalu bilang sama anak-anak, orang adik-adik kebiasaan sekarang, kalau pulang sekolah lihat kaleng, tendang, lihat batu, tendang. Kalau sekedar menendang ya biasa saja. Tapi kalau ditendang dengan niat, sayang nih kalau ada batu, nanti ada motor lewat, dia injak bisa jatuh, maka saya tendang untuk kasih ke samping ini batu. Maka dia menendang batu dapat pahala, tendang batu dapat pahala. Karena ada niatnya. Ini pentingnya kita berniat dalam setiap aktivitas kita. Jadi insya Allah sepak bola juga bernilai pahala ketika kita niatkan untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selain mendapatkan pahala, sepak bola juga bisa berdosa. Sepak bola juga bisa berdosa. Hati-hati para pecinta sepak bola. Sesuatu hal yang mubah, kalau tidak diniatkan untuk pahala, kemudian justru bisa menghadirkan dosa-dosa dalam kegiatan olahraga tersebut. Nah, ini yang harus kita hindari. Apalagi World Cup saat ini, bagi pecinta sepak bola penting untuk diperhatikan bahwa hukum judi dalam sepak bola tetap haram. Jadi judi itu bukan hanya nanti main kartu, kemudian taruhan, bukan hanya nanti main permainan apapun itu ya, main
biliar yang taruhan, main catur yang taruhan, main domino yang taruhan. Bukan hanya permainan-permainan ini yang bernilai judi dan dosa. Sepak bola orang tidak main, orang cuma bauni. Tapi orang unggulkan apa? Nah, ya, Brazil, Jerman umpamanya, atau Italia. Oh, Italia soalnya lolos. Italia tidak lolos. Jadi cinta Italia sabarnya. Nah, ketika bertanding antara satu klub dan klub yang lain, satu negara dengan negara yang lain, kemudian sebentar kalau Jerman menang, traktir Pak, kita minum kopi saja, sudah judi. Ini berarti kan ada untung rugi di sana, ada hukuman di sana, maka itu juga sudah bernilai judi. Oleh karena itu berhati-hati dalam setiap aktivitas, ya, mulai dari yang sepele, kemudian nanti setelah kopi, makanan, setelah makanan orang mungkin taruhan yang lain, ya, sampai taruhan kendaraan, motor, mobil, sampai rumah sekalipun itu dijadikan bahan taruhan, maka sudah bernilai judi. Oleh karena itu hati-hati dari judi yang kecil akan melahirkan judi-judi yang besar. Oleh karena itu hati-hati dengan dosa judi dalam sepak bola ini. Ini penting untuk kita ingatkan, oleh karena ini menjelang Piala Dunia, ajang judi terbesar zaman kita biasanya di Piala Dunia. Kemudian yang kedua, dosa pada sepak bola, ya, berikutnya adalah ketika kita rela meninggalkan sholat demi bola. Hukum mubah, tetapi meninggalkan yang wajib, sesuatu hal yang mubah tetapi kita dahulukan daripada yang wajib, maka hukumnya dosa. Ya. Wah, saya karena acara kesayangan, ya, yang ditunggu-tunggu, adu penalti jam 5 subuh. Adu penaltinya tidak hanya sampai jam 5 penendang, tetapi skor imbang sampai 10 penendang umpamanya, lewat waktu subuh. Tanggung, saya mau sholat tapi aduh, ini siapa yang untung? Ini bahaya, ini pertaruhan antara ibadah atau bola ini, kewajiban atau bola. Ujung-ujungnya kita meninggalkan waktu subuh. Subuh lewat dikarenakan adu penalti. Oleh karena itu ini harus orang berhati-hati, ya. Tetap orang harus mendahulukan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan jangankan sholat subuh, ya. Sholat malam saja. Ndak pernah sholat Isya, ndak pernah sholat subuh, tapi karena musim Piala Dunia, bangun jam 2, Masya Allah, Qiyamul Lail. Qiyamul Lailnya nonton bola, Qiyamul Lailnya nonton sepak bola, Qiyamul Lailnya nonton Piala Dunia. Ya, kemudian sama sekali tidak tergerak hatinya untuk Qiyamul Lail lah, untuk witir saja umpamanya, 3 rakaat saja untuk kita sholat malam, kemudian nonton bola lagi. Jadi mari kita bertanya kepada hati kita, sebenarnya kita lebih mendahulukan mana sih? Mendahulukan dunia, mendahulukan hobi, atau mendahulukan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Padahal yang kita ketahui di dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, lantas bertanya dan melihat hamba-hambanya yang bangun. Siapa yang beristighfar kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Siapa yang memohon rahmat, saya akan rahmati. Siapa yang meminta, saya akan berikan. Siapa meminta perlindungan, maka saya akan lindungi. Itu orang bangun malam cuma teriak gol gitu, ya. Tidak ada tergerak sedikit pun ambil air wudhu untuk kita sholat tahajud, ya. 3 rakaat saja. 1 rakaat 5 menit selama sekali. 5 menit 1 rakaat selama sekali. Ya. Jadi 3 rakaat cuma 15 menit. Padahal sepak bola 2 kali 45 menit.
Ya, itu seberapa rakaat itu? Iya. Sudah 1,5 jam lebih itu orang bau nih. Belum lagi kalau ada perpanjangan waktu. Iya. Oleh karena itu, sisihkanlah waktu untuk sholat. Ya. Jangan sampai lewat waktu sholat, lewat waktu subuh. Waliyahzubillah. Ini barangkali dua dosa yang marak dilakukan oleh pecinta sepak bola di musim pertandingan sepak bola, khususnya World Cup ya, pertandingan Piala Dunia, yaitu yang pertama judi, yang kedua yaitu meninggalkan waktu sholat, menyanyiakan waktu, dan lebih mendahulukan hobi daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara umum kembali bahwa hukum sepak bola hukumnya mubah, hukum sepak bola hukumnya boleh, akan tetapi harus diperhatikan adab-adabnya. Oleh karena itu, sepak bola bisa bernilai pahala kalau niatkan untuk pahala, sepak bola bisa bernilai dosa. Sepak bola bisa bernilai dosa kalau sekiranya kita melanggar aturan-aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan dari saya. Bagaimana pandangan Ustadz tentang seorang muslim yang mengidolakan bintang olahragawan, entah dia sepak bola atau apa, dia olahragawan, dia non muslim? Ya. Namanya hati, kita nggak bisa setel ya, bahwa saya suka dengan orang ini ya. Kita suka, mungkin pola permainannya kita suka dan seterusnya, tetapi jangan sampai mengidolakan seseorang berlebihan ya. Cara permainannya oke, saya suka, gocekannya bagus, tendangannya akurat, dan seterusnya. Kita senang dengan seperti itu. Tetapi tatkala kita sudah mengidolakan, masuk ke dalam hati, kemudian saya mau berpenampilan seperti penampilannya, saya mau gaya rambut seperti gaya rambutnya, saya mau aksesoris pakai aksesorisnya, dan seterusnya. Ini sudah ngefans, ini sudah mengidolakan. Ini hati-hati ketika di dalam hati kita sudah timbul rasa cinta terhadap orang yang kita idolakan, padahal dia bukan tidak sepantasnya kita idolakan di dalam kehidupan keseharian kita, atau kita ikuti kesehariannya dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Kata Rasulullah SAW, ma'adadta laha, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Kau tanya-tanya kapan kiamat? So siap, so. Ma'adadta laha, apa yang kau siapkan menghadapi kiamat? Sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ma'adadtu laha bikathrati siyamin wala salatin wala sadaqah. Saya tidak siapkan dengan banyaknya puasa, banyaknya salat, banyaknya sedekah. Tetapi saya siapkan ana uhibbullah wa rasulah. Saya cinta Allah, cinta Rasul. Saya cinta kepada Allah, cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Coba bayangkan kalau kita dibangkitkan dengan orang yang kita cintai. Kita ngefans dengan pemain bola yang tidak seakidah dengan kita. Benar, mau jumpa fansnya nanti di padang mahsyar. Apa benar kita memang ingin dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di padang mahsyar ngumpul sama mereka? Kalau tidak ingin, maka jangan terlalu mengidolakan berlebihan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Idolakanlah Rasulullah SAW, idolakanlah sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim. Kenapa saat ini pemuda jarang mengidolakan sahabat, jarang mengidolakan para ulama, jarang mengidolakan? Karena kita kurang belajar. Karena kita tidak mempelajari sirah mereka, kita tidak mempelajari sejarah mereka. Jadi tidak ada rasa kagum. Yang kita kagum karena setiap hari nonton TV, hobi kita main bola, nonton, bagus permainannya, bagus penampilannya, bagus aksesorisnya, bagus stylenya, dan seterusnya. Akhirnya kita mengidolakan mereka. Yang kita tahu sejarah tentang mereka. Ronaldo lahir tahun berapa? Ya. Di mana? Nomor sepatunya berapa? Istrinya namanya siapa? Dan seterusnya. Orang koleksi tahu semua. Tanya,
Rasul lahirnya tanggal berapa, tahun berapa, di mana, ibunya siapa, bapaknya siapa, meninggalnya kapan, anaknya berapa, istrinya berapa. Blank. Sebutkan 10 nama pemain sepak bola. Oh, lancar sekali. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nggak tahu. Kenapa? Karena kita kurang belajar. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka ta'aruf. Tidak kenal maka kenalan. Tidak kenal sahabat, pelajari bagaimana kisah para sahabat. Kalau kita sudah kenal, maka akan timbul rasa cinta kepada mereka. Ini yang pokok. Oleh karena itu, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Tanya pada hati, siapa sebenarnya yang ada di dalam hati kita. Saya tidak tahu siapa dalam hatinya Cat ini dia. Ya, tetapi harus jujur ya. Sebenarnya dalam hati saya ini ngefans sama siapa. Ketika kita ditanya, apa benar cinta Rasul? Cinta di mulut. Bagaimana dalam hati? Apa benar kita mendahulukan Nabi daripada yang lain? Siap, rela mati demi menjaga Nabi SAW. Tapi apa benar di dalam hati mengatakan demikian? Itu masalah urusan hati masing-masing. Tapi sekali lagi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Ya. Ustaz, terkait dengan kecintaan kan terhadap Nabi, bagaimana cara orang itu untuk menanamkan di patorompe hati ataupun patorompe keluarga di anak-anak tentang kecintaan terhadap Nabi itu dan trompe idola itu untuk dijadikan panutan. Kira-kira bagaimana DP tipsnya itu, Ustaz? Oh, tipsnya. Cara menanamkannya itu. Ya. Yang pertama belajar sirah beliau, karena tanpa belajar kita tidak tahu. Tanpa belajar, dari mana kita tahu namanya Nabi Muhammad SAW, keluarganya bagaimana, perjuangannya bagaimana, dan seterusnya. Setelah kita belajar, kita akan tahu, oh, Rasul SAW adalah sosok manusia yang paling berjasa dalam keislaman kita, keimanan kita, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, kita terlahir dari keluarga Muslim umpamanya, berarti bapak kita yang mengajak kita masuk Islam, ya kan? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dengan fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, orang tuanya yang menjadikan dia Hindu, Buddha, dan seterusnya. Orang tua adalah lingkungan terdekat dengan kita, sehingga paling berjasa dalam membawa kita mau kemana. Maka dalam keislaman kita, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama memperjuangkan Islam dari seorang diri. Rasul SAW seorang diri. Kemudian mengajak istrinya Khadijah binti Khuwailid. Kemudian mengajak sepupunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian mengajak sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mengajak. Apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadapi kendala? Oh, banyak tantangan. Tantangannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diiming-imingi, ya Rasulullah, ya Muhammad, kenapa engkau berdakwah? Kenapa engkau memecah belah penduduk Quraisy? Kami ini sudah ada pola peribadatan sendiri, kami ini sudah punya Tuhan, kami ini punya begini dan begitu. Tapi kenapa engkau? Akhirnya orang ini, kami antara satu saudara dengan saudara yang lain bisa berantem, bisa renggang hubungan kekeluargaan di antara kami. Akhirnya, Muhammad, sebenarnya apa yang kau cari? Mau cari perempuan? Kan biasa orang gagah-gagahan, karena wah, mau tampil, wah kalau saya jadi pemimpin, mau nikah sama siapa saja bisa gitu ya. Kamu sama perempuan. Kami pilihkan wanita tercantik di Jazirah Arab. Kami nikahkan sama engkau, wahai Muhammad. Bukan itu yang saya cari. Terus apa? Jabatan, kekuasaan. Kami akan sepakat dengan kabilah-kabilah Arab. Kami angkat engkau menjadi pemimpin kami.
Nabi Muhammad mengatakan, bukan itu yang saya cari. Harta, kami kumpulkan harta-harta kami. Mungkin kau jadi orang terkaya di antara kami. Bukan itu yang saya cari. Terus apa? Kata Nabi Muhammad, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Law wudi'atis syamsu ala yamin wal qamaru ala yasari. Kalau sekiranya engkau meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar saya berhenti berdakwah, saya tidak akan tinggalkan. Subhanallah. Sudah diiming-imingi luar biasa. Kalau bukan karena amanah, bukan karena cinta kepada umatnya, Nabi Muhammad sudah tinggalkan 4 orang. Sampai di situ belum. Nabi Muhammad SAW ditindas, Nabi Muhammad SAW dilempar, Nabi Muhammad SAW luar biasa. Sampai meninggalkan tanah kelahirannya Rasulullah SAW ke Madinah. Untuk apa? Demi tersiarnya dakwah sampai 4 orang. Bagaimana Nabi SAW dengan sahabat-sahabat ridwanullahi alaihi berjuang untuk sampai dakwah ini kepada kita. Nah, ketika kita mempelajari itu, coba masuk dalam kehidupan Rasul SAW. Bagaimana berperang? Itu berperang jangan lihat di film-film yang bohong-bohong. Nabi Muhammad SAW betul-betul berperang. Nabi Muhammad SAW betul-betul kena anak panah. Nabi Muhammad SAW sampai tanggal giginya. Paman beliau mati di hadapan mata beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Luar biasa. Tetapi karena kegigihan beliau, kecintaan beliau 4 orang, akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwahnya bisa sampai kepada kita. Apakah dengan mudah kita lupakan, kemudian kita bandingkan dengan pemain sepak bola? Tentu tidak. Ini Nabi SAW. Ya. Begitu juga yang lain. Jadi kita wajib belajar. Kemudian merenungkan janji, jaminan Rasul SAW. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang engkau cintai. Wah, saya juga mau sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad SAW tempatnya di surga Firdaus. Saya juga mau di sana, ya Allah. Ya, meskipun kita merasa nggak pantas di Firdaus. Saya nggak pantas di Firdaus. Tetapi kalau benar ada rasa cinta di dalam hati kita, harus optimis. Kenapa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang engkau cintai. Saya sangat cinta kepada Rasul, maka saya akan tempatnya di surga Firdaus. Jadi kita renungkan apa yang dijanjikan oleh Rasul SAW. Kemudian pertanyaan keimanan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku cintai lebih daripada istriku, lebih daripada ibuku, lebih daripada bapakku, lebih daripada anak-anakku. Setelah aku cinta pada diriku sendiri, enggak munafik. Kata Rasulullah SAW, la ya Umar, walau min nafsi. Tidak wahai Umar, kamu belum dikatakan cinta, belum sempurna imanmu kalau engkau lebih mencintai dirimu daripada aku. Sampai seperti itu. Makanya Umar mengatakan, al-ana ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah. La anta ahabbu ilayya walau min nafsi. Engkau lebih aku cintai lebih daripada diriku sendiri. Maka Rasul mengatakan, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, sekarang wahai Umar, baru engkau dikatakan beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi dengan cara seperti itu kita mencintai Rasulullah. Kita belajar. Kemudian pelan-pelan kita mengikuti sunnahnya. Sunnah apa saja. Sekecil apapun. Saya mau sholat 2 rakaat setiap sebelum subuh, umpamanya qobliyah subuh. Itu saja. Tetapi niatkan, saya lakukan ini karena saya cinta kepada Rasul. Saya mengikuti sunnahnya pelan-pelan. Nanti setelah itu saya mau duha 2 rakaat saja. Nanti setelah itu saya mau bersedekah. Nanti setelah itu saya mau baca Quran. Setelah itu saya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW sebagai wujud cinta saya. Sedikit demi sedikit, insya Allah nanti betul-betul kita mendekati sunnah-sunnah beliau, mendekati amalia-amalia beliau, kepribadian beliau, dan sampai kita tercatat di sisi Allah bahwa benar kita adalah orang yang mencintai beliau. Wallahu a'lam. Mungkin kembali ke tema tadi Ustadz, ada lagi pertanyaan, olahraga apa saja yang dianjurkan oleh Islam? Nah ya, olahraga apa saja dianjurkan oleh Islam? Secara umum, olahraga ibadah. Olahraga ibadah kalau kita niatkan ibadah. Seperti tadi yang saya katakan, kalau kita main bola belum ada di zaman Nabi.
Sekiranya ada sepak bola zaman Nabi, mungkin juga dianjurkan sama Nabi. Iya, karena ini olahraga yang sangat digandrungi oleh generasi muda saat ini. Ya. Olahraga sepak bola belum ada di zaman Nabi, dan ketika kita niatkan untuk ibadah, insya Allah itu bernilai pahala. Tetapi secara umum bahwa di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita dianjurkan untuk olahraga 3 ya: memanah, Berkuda. berenang, berkuda. Memanah, berenang, berkuda. Nah, sekiranya kita mempersiapkan itu kepada diri kita, kepada anak-anak kita, generasi kita, ajari berenang, ajari memanah, ajari berkuda. Meskipun sebagian bisa menafsirkan, yaitu kalau tidak ada kuda, naik motor Jo. Belum ada kuda, naik motor saja. Ya, naik motor. Kenapa? Maksudnya berkuda adalah kendaraan. Ketika kita berperang, ya, jangan sampai dalam kondisi darurat ada bantuan, mau dibantu, kita ini boleh bawa motor. Bawa mobil umpamanya. Istri mau melahirkan, ada oto, ada kunci, artinya tidak ada yang bisa bawa oto. Ya. Jadi harus belajar bawa mobil, harus belajar berkendara. Memanah juga demikian. Memanah kita belajar memanah adalah persiapan ketika terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Kita harus berperang. Oh, sekarang kan bukan memanah, kita menembak saja. Ya, kalau menembak, tetapi tanpa mengesampingkan fadilah yang jelas-jelas dikatakan Nabi, yaitu memanah dan berkuda. Dan begitu pula dengan berenang. Kita tetap olahraga berkuda. Kalau memang ada kuda, kita olahraga memanah. Kalau ada memanah, silakan bisa bergabung di klub-klub panahan saat ini ya. Kebetulan saya juga pengurus di Vespati, Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia. Kita bisa bergabung di sana, latihan memanah. Dan luar biasa, ada penelitian bahwa memanah itu melatih fokus. Ya. Saya sampai diingatkan sama guru saya, itu ketika saya di satu hotel, guru saya melihat ada anak-anak yang kelihatannya nggak fokus. Oh, ini anak autis, ya, ini autis kelihatannya. Ada obat untuk penyakit autis. Apa itu? Dia mengatakan biasanya anak autis itu dikarenakan ketika kecil terlalu cepat diajak berdiri, berjalan dan berlari. Dia tidak melewati step-stepnya, yaitu ketika baru belajar merangkak, tiba-tiba dibelikan kereta, langsung duduk di sana, langsung jalan. Jadi tidak belajar merangkak, tidak belajar berdiri sendiri, tiba-tiba bisa jalan. Nah, ini ada pertumbuhan di bagian tulang belakang yang terlompati sehingga nanti akan berpengaruh pada otak. Ini wallahu a'lam penelitiannya. Sehingga itu bisa dikembalikan dengan cara berkuda. Ketika dia berkuda akan kembali menormalkan dan mengembalikan tulang belakang. Kemudian tidak fokusnya dilatih dengan memanah. Ketika dia memanah, dia akan fokus, dia cari. Itu latihannya, wallahu a'lam. Tetapi langsung terlihat berarti betul ada hikmah di balik anjuran sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini di antara olahraga yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam. Ustaz, ini kan masih terkait dengan Piala Dunia ini, Ustaz. Sekarang kan orang mau akses untuk menonton itu kan sudah terbuka dan internet, TV. Nah, kira-kira bagaimana orang sebagai orang Islam menyikapi tentang aurat dan Ustaz? Kalau aurat laki-laki, kalau orang baku hagas tuh apakah enggak apa-apa? Apalagi di penonton banyak dong jaga sorot lagi tuh hal-hal yang itu dan banyak dan kira-kira bagaimana orang sebagai orang Islam, apakah itu orang harus lihat atau bagaimana itu dong pandangannya di Islam dong Ustaz? Pandangan di Islam untuk melihat aurat tetap hukumnya tidak boleh, tetapi yang melihat dengan yang memperlihatkan, tentu yang memperlihatkan dengan sengaja itulah yang lebih berdosa daripada yang melihat. Kalau sekiranya kita bisa menghindari, ya kita hindari.
tidak boleh melihat aurat laki-laki maupun perempuan. Namun menghindari aurat saat ini sangat berat. Ya, kita melihat sepak bola. Kita buka TV saja hukumnya haram kalau begitu. Kenapa? Kita nonton acara berita, pembawa beritanya nggak pakai jilbab. Kita nonton film apapun, pasti kita melihat aurat. Pasti kita melihat aurat. Kita tidak tidak, hampir nyaris tidak ada yang bisa menghindari dosa melihat aurat ini. Kita senantiasa dituntut untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan semampu kita dan memperbanyak istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Menurut Ustadz, sekarang kan Piala Dunia bikin di Qatar. Ya. Qatar kan ini negara Islam. Terus ada budaya-budaya yang dipertahankan, misalnya dilarang LGBT seperti itu. Mungkin pandangan Ustadz mengenai sepak bola sekarang. Iya, kita syukuri bahwa alhamdulillah dengan berbagai plus dan minus Piala Dunia, di sana ada judi, di sana ada ini, ketika diselenggarakan di Qatar, ya, semoga Allah meridhoi, semoga Allah akan berkah untuk Qatar yang melarang LGBT, melarang khamar, minum-minuman keras. Semoga ini bisa menjadi syiar, semoga bisa menjadi dakwah bahwa ternyata kita bisa kok bersepak bola tanpa dosa khamar. Ternyata bisa kok kita bersepak bola kemudian melarang LGBT. Ya. Ketika semua orang mengatakan ini hak asasi manusia, LGBT adalah hak asasi manusia, minum-minuman keras ya mau-maunya saya, urusanku, maka Qatar bisa menunjukkan itu bahwa kalau pada negara ada aturannya. Alhamdulillah, kemudian ternyata mereka semua tunduk dengan aturan itu, maka di situ ada peran dakwah di sana. Makanya kita doakan semoga tindakan, mungkin bagi sebagian orang itu melihat nilai kecil saja, mungkin masih banyak dosa yang lain. Tidak bisa melarang bagaimana perzinahan di sana dan seterusnya, tetapi minimal sekecil itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasihat Ustadz untuk pecinta olahraga yang suka taruhan? Olahraga yang suka taruhan, sesungguhnya taruhan adalah judi dan sesungguhnya judi adalah haram. Yakinlah bahwa pada setiap larangan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada mudaratnya. Yakinlah pada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, anjuran Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang judi kecuali ada manfaatnya untuk kita ketika kita tinggalkan. Ya. Harta kita lebih berkah, harta kita lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mengurungkan diri untuk tidak berjudi di antara sekian banyak tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita berjudi, bahkan mengajak kita untuk berjudi lantas kita tinggalkan, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu atau satu dosa karena Allah, Allah akan menggantikan dengan yang jauh lebih baik daripada itu. Tetapi ketika kita tetap melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, lantas kita berjudi, untung sekalipun dalam berjudi tidak berkah harta kita. Untung sekalipun harta yang kita dapatkan dari judi tidak berkah. Boleh jadi hilang, boleh jadi kebakaran, boleh jadi anak kita sakit, boleh jadi rumah tangga kita hancur. Tidak berkah rumah tangga kita karena hasil judi yang dibawa ke dalam rumah. Tidak ada keberkahan dalam judi. Karena ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa, oh saya untung, istri senang. Oh tunggu dulu. Sedikit istri selingkuh. Sedikitlah anak hancur. Mungkin Allah berikan sakit dan seterusnya. Kenapa? Harta hasil haram.
Begitu pula dengan bisnis kita. Harta masuk tetapi nggak berkah, bisnis kita bisa hancur. Ya, sehingga harta tidak membawa kebahagiaan, yang mana harta tersebut adalah harta dari hasil yang haram. Ya, jadi hati-hatilah, jangan terpengaruh dengan judi, jangan tergiur dengan judi, oleh karena judi akan melahirkan mudarat, bahkan bencana dalam kehidupan dan rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan itu, untuk uang judi kan Ustaz, misalkan dia menang, dan kira-kira itu masuknya itu dia ketika dia bawa ke keluarga itu, dan dampaknya itu di keluarganya itu jadi apa itu Ustaz? Iya. Itu uang hasil judi itu, dan Iya, bahwa ketika dia makan itu, makan dari uang yang haram. Bagaimana dengan keluarga yang mendapatkan uang yang haram? Sebenarnya yang berdosa adalah yang berjudi. Kepala rumah tangganya yang berjudi, dialah yang dosa. Orang di rumah tidak berdosa. Tetapi ketika orang di rumah tahu bahwa ini hasil uang yang haram, harus selektif. Menurut para ulama, boleh memakan secukupnya saja. Ketika dia mengatakan, ini uangnya haram, jelas ini uang hasil curian, ini uang hasil judi, maka dia boleh mengambil hanya yang menjadi haknya saja untuk dia bertahan hidup. Lebih baik dia tinggalkan. Kenapa? Setiap sesuatu atau satu daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka adalah tempat yang pantas untuknya. Maka hati-hati dengan, ini uang haram. Jangan sepelekan uang yang haram tersebut yang masuk ke dalam diri kita, dari keluarga kita. Jadi kalau memang karena pekerjaannya hanya itu, memang tiap harinya judi umpamanya, maka dia boleh hanya untuk kebutuhan yang betul-betul primer saja untuk dia makan. Selebihnya maka dia lebih baik menghindari. Istri menghindari harta-harta yang haram dibawa oleh keluarga masuk ke dalam rumah. Meskipun yang berdosa adalah suami. Kalau toh dia makan, dia tidak berdosa. Tetapi yang berdosa adalah suami, yang berdosa adalah yang berjudi tadi, yang membawa judi. Maka dosanya lebih besar setelah berjudi, justru menjerumuskan anak-anaknya dengan harta-harta yang haram. Wallahu a'lam. kalau misalkan Ustadz dia pakai, misalkan ini contohnya dia ingin bertobat, kok dia pakai itu doi hasil judi untuk perputaran modal supaya dan dia kedepannya sudah tidak berjudi. Kira-kira pandangannya itu bagaimana? Iya. Kalau sekiranya uang tersebut digunakan untuk bisnis, ya, hasil judi digunakan untuk bisnis, dia putar untuk yang halal, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima itu dan tidak tidak menghukumi bahwa ini tidak boleh dan ini hukumnya dosa, karena dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meninggalkan dosa kepada yang halal. Maka setelah dia putar harta ini kemudian berhasil, disitulah dia menebus kesalahan-kesalahannya. Disitulah dia memperbanyak sedekahnya. Disitulah dia mengeluarkan zakatnya. Disitulah harta dia yang dia gunakan untuk berangkat haji, umroh, dan seterusnya. Ya, karena tidak bisa juga 100% uang saya semua hasil judi umpamanya. Maka kalau begitu saya sumbangkan semuanya, saya bagikan semuanya, biar saya jatuh miskin, yang ujung-ujungnya nanti terjadi mudarat yang lebih besar, cerai kepada istrinya, anaknya terlantar, dan seterusnya, dan menjadi fitnah dalam Islam bahwa masuk Islam atau memeluk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa dampak dan mudarat yang luar biasa dalam keluarga, apalagi keluarga belum siap. Oleh karena itu dia putar keuangannya untuk untuk kehidupan yang lebih berkah, maka wallahu alam itu dibolehkan. Dan itu misalkan dia sudah dapat modal, itu harus dikeluarkan apa yang dijadikan modal itu, Ustaz. Misalkan uang judinya itu. Secara umum ketika dia bertobat, dia menebus semua kesalahan-kesalahannya dengan memperbanyak sedekah.
dengan memperbanyak sedekah. Jangankan modal, lebih daripada modal, sebagai wujud penyesalan, sebagai wujud taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keluarkan, dia akan bersihkan. Kenapa? Karena dia sudah taubat, pasti dia menangis. Karena dia sudah taubat, pasti dia menyesal. Dan di penyesalan itu dia akan mengatakan, ya Allah, khawatir kalau masih ada harta yang haram yang saya pernah makan, maka saya akan sumbangkan, dan berikan, saya akan berikan. Tentunya dengan ukuran-ukurannya, bahwa jangan sekedar wah saya sedekah ekstrim ya keluarkan, karena ya namanya biasa ada orang bertobat akhirnya tidak melihat lagi, berpikir panjang lagi, pokoknya saya harus dapat ampunan Allah maka saya harus keluarkan seperti ini. Hati-hati jangan sampai keluarga kita tidak siap dan seterusnya. Allah alam bissawab. Kalau mau baca cerita untuk olahraga yang paling favorit di kalangan muda itu biasanya olahraga sepak bola, Ustaz. Terus sepak bola ini ada terlahir bintang-bintang seorang muslim seperti Sadio Mane, Muhammad Salah, Benzema. Menurut pandangan Ustadz seperti apa bintang-bintang muslim ini? Kan Ustadz pernah bilang kalau hobi yang baik itu jangan ditinggalkan, tapi ambil manfaatnya. Seperti itu. Mungkin pandangan Ustadz tentang pemain-pemain bola atau bintang-bintang muslim ini seperti apa? Iya. Alhamdulillah belakangan ini kita banyak bersyukur dengan munculnya pemain-pemain bola di lapangan hijau dalam sebagai dai. Jadi berdakwah itu tidak mesti di atas mimbar. Berdakwah itu tidak mesti pengajian. Dakwah bilhal, dakwah di tanah lapang, dakwah di lapangan hijau, dakwah dengan kulit bundar, itu juga dakwah. Ketika mereka masuk ke dalam lapangan, kemudian menutup auratnya, ketika masuk di tanah lapang, kemudian ketika selebrasi setelah mencetak gol, sujud syukur, ketika ada sponsor miras kemudian disingkirkan, ini adalah dakwah. Ini adalah dakwah. Dan tidak sedikit orang yang tersentuh dengan dakwah itu. Tidak sedikit orang yang kagum dengan dakwah itu. Tidak sedikit orang yang memeluk agama Islam bahkan. Dikarenakan kemuliaan akhlak seorang pesepak bola muslim. Ternyata Islam itu baik. Islam itu nggak kaku. Dengan begini Islam itu tidak saklek. Oh, nggak boleh main bola, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Islam ini luar biasa. Sehingga dia berdakwah di dunia sepak bola, dan itu boleh. Silakan. Bahkan lebih daripada itu kita bisa berdakwah yang lebih mengena, lebih menyentuh kepada mereka. Ya, mungkin ada yang istrinya berjilbab, mungkin ada yang tetap puasa, ada yang sholat 5 waktu, dan ini dakwah juga buat para pecinta bola. Ini baru belajar main bola, sudah tinggalkan sholat. Kenapa sana bintang dunia tetap melaksanakan sholat 5 waktu? Ini baru belajar tendang bola, so pesta miras umpamanya, ya. Ketika menang harus pesta miras. Ini ada pemain dunia yang jangankan pesta miras di depannya saja dia nggak sudi. Ini dakwah buat kita semua. Mungkin saya tunggu nanti, semoga nanti ada pemain sepak bola dunia yang mengumumkan untuk jangan berjudi dalam sepak bola. Saya lagi main, tapi jangan jadikan kami adalah barang taruhan kalian. Dan itu akan jadi syiar besar. Ini yang kita harapkan. Dan ini kita kagum, dan mudah-mudahan mereka istiqamah, dan dengan keistiqamahan itu Allah tambahkan hidayahnya, Allah tambahkan berkahnya, Allah tambahkan kekuatannya dalam berdakwah di bidang itu. Allah a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Mungkin terakhir closing statement dari Ustaz Muyasir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan pada kesempatan kali ini dalam program Besti Bincang Serius tapi Santai, yang mengangkat tema tentang
Piala Dunia, sepak bola, hukum sepak bola. Ya, secara umum sepak bola hukumnya mubah, sepak bola hukumnya boleh, bisa bernilai pahala ketika kita niatkan untuk ibadah, bisa bernilai dosa ketika kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bijak dan dewasalah dalam bersepak bola, dewasalah dalam menikmati Piala Dunia Qatar 2022. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, jangan sampai kita berjudi, jangan sampai kita melakukan dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa memetik hikmah dari Piala Dunia. Boleh jadi ketika kita nonton Piala Dunia justru kita akan terbiasa bangun malam. Nanti setelah Piala Dunia kita bangun malam untuk sholat dan bukan untuk nonton. Ya, mungkin dari situ ada hikmahnya, karena saya nggak bisa tidur malam, saya tidak bisa bangun malam. Ternyata pas Piala Dunia bangun malam tiap malam. Ternyata bisa. Maka mari kita mengatakan, wah, untuk Piala Dunia saja saya bisa bangun malam. Bagaimana dengan Piala Akhirat? Untuk Piala Akhirat kita juga bangun malam, bahwa sesungguhnya sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ya, sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini hikmah yang kita bisa dapatkan di World Cup 2022 yang akan datang. Jadi di setiap momen kita bisa mengambil hikmah, kita bisa memetik hikmah dan kita bisa dapat pahala di setiap momen-momen yang mubah seperti ini. Ya, kemudian tentunya hindari dosa, karena rentan dosa di setiap Piala Dunia, setiap ajang pertandingan apapun itu bisa terselip dosa di dalamnya. Oleh karena itu harus mawas diri, harus siap dari sekarang bahwa saya harus menghindari dosa. Saya harus tidak boleh terpengaruh untuk berjudi, tidak boleh terpengaruh untuk meninggalkan sholat dan seterusnya. Ya, tentunya Piala Dunia euforia, jangan sampai berlebihan, jangan sampai berkelahi, berantem, dikarenakan satu tim dengan tim idola kita yang tidak menang, bahkan tidak lolos, ya. Apalagi di sana tidak ada Indonesia. Negara kita tercinta tidak sedang berlaga di sana, ya. Tetapi patutlah kita bangga dengan negara kita, karena alhamdulillah Jerman 5 kali menang, Brazil 5 kali juara dunia, Italia 4 kali, tapi satu pun tidak ada yang pernah mengalahkan Indonesia. Alhamdulillah. Ya, ya, Jerman tidak. Jerman pernah kalah sama Brazil, Italia pernah kalah dengan Jerman, tetapi di antara mereka tidak pernah mengalahkan timnas Indonesia. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ada hikmah yang kita dapatkan di World Cup 2022 ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita dan melindungi kita dari dosa-dosa Piala Dunia. Adanallahu wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, program Besti hari ini berakhir sampai di sini, dan terakhir jangan lupa like dan subscribe channel kita, channel Bikers Muslim Manado. Follow juga akun IG kita Bikers Muslim Manado, fanspage Facebook kita Bikers Muslim Manado, dan akun TikTok kita @bikersmuslimmanado. Nggak pakai cuma manat. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majelis. Subhanallah, walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.